Iya, ini kita harus berhati-hati terutama buat karyawan-karyawan yang bekerja malam, yang menjaga pertokoan, Ya, minimarket, karena lagi-lagi ini ada sebuah peristiwa pemirsa, seorang karyawan supermarket ini tewas ditusuk saat sedang bekerja di Jalan Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. dekat kantor kita ya Gede ya. Dan pemirsa ini polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku. Warga Jalan Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat dihebohkan dengan kasus pembunuhan terhadap seorang pegawai minimarket. Korban tewas setelah ditusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau di dalam minimarket saat sedang beroperasi. Salah satu pegawai minimarket berteriak minta tolong hingga menarik perhatian warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan seorang pria terduga pelaku. Temannya teriak dari keluar. Minta tolong ada pembunuhan katanya. Itu dilakuin di mana? Di dalam gudang atau di mana, Pak? Katanya di dalam. Orang saya di luar lagi jualan. Terduga pelaku dan barang bukti 9 pisau telah dibawa polisi untuk kepentingan pemeriksaan. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasus penusukan ini telah ditangani oleh Polsek Gambir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ini ternyata memang pekerjaan di malam hari ini ada resikonya tersendiri. Betul. Semoga saja ini memberikan awareness atau kewaspadaan kepada kita semua untuk terus berhati-hati ketika bekerja di malam hari, termasuk ketika bekerja di supermarket seperti ini. Ya. CCTV ada. Harus menjadi, ada di mana-mana untuk jadi saksi mata juga ya. Iya. Dan juga ini sebenarnya untuk dari petugas polisi juga mungkin lebih rutin Iya, patroli patroli. agar tingkat kejahatan ataupun kriminalitas ini bisa ditekan. Jadi orang yang udah ada niatan mau jahat karena ada lihat patroli dari petugas mengurungkan niatnya. niat. Nah, ini juga ada informasi yang sempat viral ini di Bekasi, lagi-lagi di Bekasi ya, seorang pemotor nyaris tewas usai ditabrak pelaku balap liar di depan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Selain menabrak warga, sesama pebalap liar juga terlibat tabrakan. Seorang pria pengendara motor yang hendak putar balik terpental usai ditabrak pelaku balap liar di depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat korban terpental hingga terkapar di tengah jalan. Tak hanya menabrak pengendara lain, pelaku balap liar ini juga menabrak sesama peserta balap liar. Para korban tabrakan mengalami luka cukup parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut warga sekitar, mereka merasa resah dengan aksi balap liar di kawasan ini yang kerap digelar pada dini hari. Sering trek-trekan tiap malam minggu, malam Sabtu. Takut juga saya disenggol antaranya. Jangan trek-trekan tiap malam, itu kasihan pengendara lain, Bang. Meski sering dirazia polisi, para pelaku balap liar ini kerap melakukan kucing-kucingan. Mereka akan kembali menggelar balapan setelah razia petugas selesai digelar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ini sebagai warga Bekasi ini memang sangat miris sekali karena memang di wilayah itu memang kan jalannya lurus, Ya, Kalista, ya. dan sepi. Betul. Sebenarnya nggak sepi-sepi amat. Nggak sepi ya, itu tapi termasuk ramai. Tapi karena memang jalan ini lurus dan banyak anak-anak nongkrong aja di depan stadion gitu ya. Ini mungkin memacu anak-anak untuk kebut-kebutan begitu karena nongkrong di situ loh. Lah ini sebenarnya bukannya melarang anak-anak untuk teman-teman muda ini untuk nongkrong ya, tapi nongkrong boleh, ngobrol boleh, tapi jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain, pengguna jalan yang lain. Ya, Kan merugikan itu. Merugikan, tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Tapi ini juga peran orang tua juga harus ditingkatkan ya. Kalau misalkan anak-anak
tengah malam Betul. izin keluar, ini harus dipertanyakan mau kemana, aktivitasnya seperti apa. Jangan sampai anak-anak kita ini terlibat aksi balap liar, apalagi pokoknya tindakan-tindakan ataupun aktivitas yang justru membahayakan diri dia sendiri. Iya, termasuk juga seperti kisah sebelumnya yang tadi ya, kita harus ada petugas yang rutin berpatroli di kawasan itu, karena betul. setiap Sering ya? malam Sering. hampir bisa dipastikan ada anak-anak muda yang nongkrong di sepanjang jalan. Nah itu sebenarnya kalau memang tidak ada kegiatan, sudahlah dibubarkan saja untuk pulang ke rumah masing-masing. Kita dari Bekasi kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, ini di mana ada sejumlah anak yang di bawah umur nekat melakukan aksi begal motor. Aduh. Iya, ini pemirsa modusnya pelaku secara berkelompok mencari sasaran pengendara motor yang sendirian untuk dikeroyok dan dirampas motornya. Terekam CCTV sejumlah anak di bawah umur melakukan aksi begal di Jalan Ngagel, Jaya Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku terlihat sudah terbiasa dan tanpa ragu saat menganiaya korbannya dengan senjata tajam. Beruntung korban mampu melawan dan berhasil mempertahankan motor miliknya. Para pelaku langsung melarikan diri saat melihat kedatangan sejumlah warga. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, para pelaku yang berjumlah 8 orang akhirnya berhasil diamankan. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini sudah melakukan aksi begal di 3 TKP di kota Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 6 pelaku yang masih di bawah umur diserahkan ke Lapas Tahanan Khusus Anak. Sementara 2 pelaku lainnya ditahan di Mako Polrestabes Surabaya dan diancam hukuman di atas 7 tahun. Dari Surabaya, Nur Safai, Ainus melaporkan. Ini anak-anak di bawah umur ini memang sedang mencari jati diri, tapi ya tidak dengan melakukan aksi kriminalitas, Betul. begal motor, terus beraninya keroyokan. Coba kalau sendiri-sendiri, berani nggak? Enggak kan? Janganlah, jangan memanfaatkan masa muda kalian, energi kalian yang begitu besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru akan merugikan diri kalian sendiri. Betul. Nah ini selain orang tua udah pasti ya, untuk membatasi, bukan membatasi ya, mengkontrol, ya, mengawasi setiap aktivitas keseharian mereka. Selain itu juga sekolah mungkin ya, sekolah dan lingkungan ini yang cukup bisa digunakan untuk memberikan nilai-nilai kebaikan kepada anak itu, Lista. Ya memang usia-usia seperti remaja bukannya pilih-pilih teman, memang harus pilih-pilih teman, karena salah pilih teman bisa menyeret anak-anak kita ke dunia-dunia yang kriminalitas, pencurian ataupun ini pembegalan. Betul. Gitu kan. Nah ini informasi berikut ini juga viral pemirsa. Seorang ibu yang anaknya menjadi korban perkosaan oknum kepala desa dan mantan kepala desa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara meminta keadilan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri. Usai 7 bulan buron, kepolisian Resor Polres Muna berhasil menangkap salah satu pelaku yang merupakan oknum kepala desa. Usai 7 bulan tidak ada kepastian hukum dan bebas berkeliaran di tengah masyarakat, Kepala Desa Matambura berinisial LU yang menjadi pelaku pencabulan ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Matambura Sabtu 7 September 2024. Kepala desa ini sebelumnya pernah ditangkap dan statusnya sudah sebagai tersangka. Namun dengan alasan sakit, penahanan terhadap tersangka ditangguhkan. Tersangka mencabuli korban berinisial FR 16 tahun sebanyak 5 kali sejak Oktober hingga Desember 2023. Tersangka melancarkan aksinya di rumah nenek korban dengan waktu yang sama saat malam hari. Semuanya memiliki modus yang sama, yang diawali dengan mengirim pesan chat via WhatsApp yang menanyakan keadaan rumah korban anak. Setelah mengetahui keadaan rumah korban anak, tersangka lalu mendatangi rumah korban anak dan korban anak membukakan pintu. Setelah itu duduk di kursi dan mengobrol bersama korban anak. Kemudian tersangka langsung memegang dan menarik tangan korban anak untuk diajak masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan lainnya suami istri.
Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Saya minta tolong Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Kapolri, anak saya dicabuli 2 orang kepala desa. Sebelumnya, sebuah video curhatan seorang ibu yang meminta keadaan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri atas peristiwa pemerkosaan yang menimpa anak gadisnya 7 bulan silam viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang ibu mengungkapkan anaknya diperkosa oknum kepala desa dan mantan kepala desa di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Selain diperkosa kepala desa, korban juga dicabuli oknum caleg berinisial AL yang juga mantan kepala desa setempat. Modusnya sama dengan meminta nomor ponsel, lalu mengajak korban bertemu di depan rumah korban pada malam hari. Akibat peristiwa yang menimpa, kini korban mengalami trauma dan pergi meninggalkan rumah hingga tidak ada kabar. Iya, ini atas viral, jadi polisi baru bertindak dan juga sudah menangkap salah satu dari 2 pelaku, seperti itu. Iya, seharusnya sih memang tanpa harus viral pun, ini kasus ini bisa segera terpecahkan, begitu ya, karena memang pelakunya ini kan sebenarnya tidak jauh dari tempat tinggal korban, begitu ya. Semoga saja ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya kepada korban, ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sakit hati, seorang pemuda nekat mencuri sepeda motor milik atasan tempatnya bekerja. Ya, pelaku kemudian langsung ditangkap karena tidak menyadari jika aksinya ternyata terekam kamera pengawas. Ayo. Kau ikut. Yuk. Kita selesaikan. Yuk. Tidak apa-apa ya. Kau ikut. Yuk. Kau tahu kan? Unit Reskrim Polsek Jelutung, Kota Jambi, meringkus Angga Aprianda dan Evan mencuri motor milik warga Londra, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi. Keduanya yang tengah tidur tidak berkutik dan hanya bisa pasrah digelandang ke Polsek Jelutung. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya dan BPKB sepeda motor milik korban yang merupakan atasan pelaku. Namun sepeda motor korban telah dijual pelaku ke penadah di Batanghari, Jambi. Kedua pelaku tidak menyadari aksi mereka terekam kamera pengawas. Pelaku mengambil motor korban yang terparkir di depan rumah kawasan Talangjau, Jelutung, Kota Jambi. Pelaku Angga mengaku nekat mencuri sepeda motor milik korban yang juga atasan di tempatnya bekerja lantaran sakit hati perjanjian kerja dilanggar korban. Pelaku ini mantan karyawan dari pelapor, jadi sudah diberhentikan. Kemungkinan karena sakit hati menghubungi temannya yang sudah residivis inisial EV, mencuri motor bekas bosnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Jelutung. Keduanya dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah kediaman Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Penyidik menyita uang tunai dari penggeledahan tersebut. Selain uang tunai, tim penyidik KPK menyita juga barang bukti berupa elektronik dan penggeledahan dilakukan Jumat lalu berada di kediaman Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan. Rumah Abdul Halim Iskandar digeledah diduga terkait penyidikan kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur periode 2019-2022. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Ya, pemirsa, lalu sejauh mana perkembangan dari penggeledahan kediaman Menteri Desa Abdul Halim Iskandar? Kita akan terhubung dengan Giselia Nurrahma melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Giselia,
apa saja sejumlah barang yang disita tim penyidik KPK selain uang ya kemarin ya? Baik, selamat pagi Gede, Arlista dan juga pemirsa. Benar sekali, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan penggeledahan di salah satu rumah dinas yang diduga milik Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Juru bicara KPK Tessa Mahardika pada keterangannya hari Selasa kemarin mengatakan bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari penggeledahan yang dilakukan di kawasan Jakarta Selatan tersebut, tim penyidik KPK menyita uang tunai serta barang bukti elektronik. Namun tim penyidik KPK tidak mengungkapkan secara detail berapa jumlah nominal uang yang disita oleh KPK. Dan pemirsa, hingga saat ini di gedung KPK kami masih terus menunggu adanya informasi atau keterangan lebih lanjut dari tim penyidik ataupun juru bicara KPK terkait dengan kasus ini. Dan pemirsa, dalam kasus ini diketahui sebelumnya Abdul Halim juga pernah diperiksa oleh penyidik KPK pada tanggal 22 Agustus 2024 lalu sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dalam kapasitas Abdul Halim sebagai Menteri Desa PDTT, bukan sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. Dan selain memeriksa Halim, KPK juga melakukan pemeriksaan secara maraton di sejumlah wilayah di Jawa Timur, yakni di Bojonegoro, Gresik, dan Lamongan, dengan total saksi mencapai 90 orang, dan seluruhnya merupakan ketua kelompok masyarakat dan koordinator lapangan penerima dana hibah. Setelah diperiksa selama hampir 6 jam, Abdul Halim kemarin dalam keterangannya ini mengaku dicecar penyidik mengenai kasus hibah Pokmas yang menjerat 21 tersangka tersebut dengan 20 pertanyaan yang diajukan penyidik, dan semuanya juga telah dijawab. Dan pemirsa, selanjutnya hingga saat ini di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut dari tim penyidik KPK terkait dengan kasus ini, dan akan mengabarkan kembali pada Anda jika sudah ada informasi lebih lanjut. Demikian kembali ke Anda Gede dan juga Arlista. Ya, baik, terima kasih Giselle atas informasi Anda langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Lalu kita akan menuju ke rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Sudah ada rekan kami Elsa Casey di sana. Selamat pagi Elsa. Ya, apa yang saat ini dilakukan oleh petugas di sana? Apakah masih ada penggeledahan di sana? Ya, Arlista Gede dan juga pemirsa, setelah sebelumnya diduga terlibat dalam penyelewengan penggunaan dana APBD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar yang merupakan kakak dari Gus Muhaimin yang merupakan ketua dari partai PKB, rumahnya digeledah oleh KPK, dan menurut informasi yang kami dapatkan penggeledahan rumah tersebut telah dilakukan pada Jumat minggu lalu, dan di tempat saya berada yaitu di daerah Jakarta Selatan yang merupakan lokasi dari rumah dinas. Menurut pantauan kami memang lokasi rumah dinas terpantau masih sepi. Kami tidak melihat adanya aktivitas yang cukup berarti di sekitar daerah dekat rumah dari kediaman beliau. Dan memang Agus Halim Iskandar ini sudah dilakukan penggeledahan rumahnya pada Jumat lalu, dan KPK juga sudah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, antara lain adalah uang tunai, dan juga penggeledahan tersebut juga menyita sejumlah alat-alat elektronik seperti laptop dan juga HP. Dan sebelumnya memang Abdul Halim Iskandar sudah sempat dipanggil oleh KPK tepatnya pada 22 Agustus lalu untuk diperiksa sebagai saksi, karena memang kasus ini juga penyidikannya masih berlangsung oleh KPK. Menurut informasi yang kami dapatkan, memang penyelewengan dana ini bermula dari dugaan yang telah dilakukan, yang telah ditangkap sebanyak 21 orang tersangka, dan kali ini Abdul Halim Iskandar ini merupakan salah satu terduga orang yang terlibat dalam penyelewengan penggunaan dana ini. Dan kami juga masih memantau seperti apa kondisi dari rumah dinas Abdul Halim Iskandar. Tapi untuk saat ini kembali kepada Anda, Arlista dan juga Gede. Baik,
terima kasih banyak atas laporannya Else langsung dari rumah dinas dari Mendes. Dan kami akan terus menanti update dari informasi di lokasi. Terima kasih banyak Else. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana bukti baru dan saksi akan dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina Cirebon. Apa saja? Ya, pastikan Anda bersama kami karena iNews Today akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung laga Indonesia versus Australia di GBK tadi malam. Ya, Jokowi tiba di Gelora Bung Karno sekitar pukul 19:28 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Kedatangan Joko Widodo disambut langsung oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menkominfo Budi Aristiadi. Jokowi bertolak dari Deli Serdang, Sumatera Utara setelah meresmikan sejumlah infrastruktur dan mengunjungi Pasaraya Lubuk Pakam. Jokowi langsung menuju Jakarta untuk memberikan langsung dukungannya dan semangat kepada timnas kita. Ini Pak Jokowi. Ya. Bapak Jokowi. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo ini kembali berpamitan dan meminta maaf ke masyarakat saat mengunjungi Pasar Deli Mas, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, jelang purna tugas, Jokowi kerap menyampaikan salam perpisahan di setiap kunjungannya menemui masyarakat. Pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo langsung menyapa warga. Jokowi juga membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya. Jokowi kemudian menyapa para pedagang dan memantau harga bahan-bahan pokok. Selain itu, Jokowi berpamitan karena akan segera purna tugas. Jokowi menyampaikan permohonan maaf jika ada kebijakan yang kurang berkenan. Ya, pamit saja, saya akan 1,5 bulan lagi. Izin Pak Jokowi. Pamit. Pak Jokowi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan ada rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Puan mengatakan pertemuan tersebut ini kemungkinan digelar sebelum pelantikan, yaitu sebelum tanggal 20 Oktober 2024. Puan Maharani juga menegaskan pertemuan ini nantinya akan merupakan ajang silaturahmi antara kedua tokoh. Puan menyebut belum mengetahui apa yang akan dibahas oleh ibundanya dan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Bapak Haji Muhammad Guru. Rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega di mana ya, Mbak Puan? Ya nanti kalau pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan yang Mbak ini sudah ya. Iya. Mbak, ada pembahasan juga untuk kabinet seperti apa? Atau itu masih terlalu jauh atau gimana? Masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi. Pemirsa, sidang peninjauan kembali lanjutan kasus Vina Eki Cirebon kembali digelar hari ini di PN Cirebon, Jawa Barat. Sidang hari ini akan diisi dengan penyampaian alat bukti tertulis dan pemeriksaan sejumlah saksi. Pada sidang PK kali ini akan menghadirkan 4 saksi yang akan memberikan kesaksian mengenai keberadaan para terpidana pada malam kejadian 27 Agustus 2016 lalu. Seluruh saksi pada hari ini diharapkan bisa memberikan keterangan terkait keberadaan pemohon pada malam kejadian. Pada sidang Senin 9 September lalu, JPU menyampaikan tanggapan terhadap Emori PK
yang diajukan pemohon. Pemirsa, ini adalah suasana terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, di mana para kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina sudah bersiap-siap di sana untuk mengikuti jalannya sidang peninjauan kembali. Hari ini rencana sidang akan menghadirkan atau memeriksa sejumlah alat bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina dalam rangka untuk memberikan fakta-fakta baru yang meringankan dan bahkan bisa untuk membebaskan 6 terpidana kasus Vina yang saat ini ada di dalam tahanan. Pemirsa, pada sidang PK kali ini ya menghadirkan 4 orang saksi yang akan memberi kesaksian mengenai keberadaan para terpidana pada malam kejadian 27 Agustus 2016 lalu. Seluruh saksi pada hari ini diharapkan bisa memberikan keterangan terkait keberadaan pemohon pada malam kejadian. Kita beralih ke informasi yang lain ya, Lista ya. Ini Presiden Joko Widodo ini baru saja melantik Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf atau biasa kita kenal sebagai Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Ya, Gus Ipul dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur usai daftar calon gubernur Jawa Timur. Presiden Jokowi melantik Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Pelantikan digelar di Istana Negara sekitar pukul 9 pagi. Selain Gus Ipul, Presiden Jokowi juga melantik Irjen Edi Hartono sebagai Kepala BNPT. Ya, pemirsa, selain Menteri Sosial dan Kepala BNPT, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya Aida Suwandi Budiman merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang resmi dilantik dengan masa jabatan 2022 hingga 2027. Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di hadapan Presiden Republik Indonesia